Selamat pagi, salam Om Swastiastu. Miss, saya Nikong Bang Sri Handayani dengan NIM 239033140043, kelas CAM Program Studi Desain Mode dari kampus IDB Bali. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Saya memilih pembelajaran bab 5 terkait presentasi ilmiah. Saya memilih materi ini karena sangat menarik dan mudah dipahami. Saya ingin memulai dari hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif. Menurut Haryanta tahun 2009, ada kiat-kiat yang perlu diterapkan, yakni 1. Menarik minat dan perhatian peserta. 2. Menjaga presentasi tetap fokus dan masalah yang dibahas. 3. Menjaga etika tampil di depan forum ilmiah. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi hasil presentasi ilmiah, yaitu 1. Faktor kebahasaan, yaitu memperhatikan ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada sendi, dan durasi yang sesuai. Pilihan kata atau diksi dan ketepatan sasaran pembicaraan. Yang kedua, faktor non-bahasan, yaitu perhatikan sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevasi atau penalaran, serta menguasai topik. Setelah memahami hakikatnya, maka perlu kita mengetahui tata cara dan etika presentasi ilmiah. Terdapat 2 tata cara dan etika yang harus dipahami. 1. Tata cara lazim penyaji, yaitu 1. Penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. 2. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. 3. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Yang B. Etika peserta. 1. Peserta harus jujur pada diri sendiri. 2. Peserta harus menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Setelah memahami hakikat dan tata cara serta etika presentasi ilmiah, maka selanjutnya harus pahami persiapan bahan presentasi ilmiah dengan multimedia. Terdapat 7 langkah dalam mempersiapkan presentasi, yaitu 1. Menentukan butir-butir terpentingnya bahan yang dibahas. 2. Mengatur butir-butir bahan agar alur penyajian runtut. 3. Kerangka pikir disajikan dalam diagram. 4. Bahas ditulis dalam PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok. Keenam, uji coba memastikan semua slide terbaca peserta. 7. Cetak bahan dalam slide sebagai pegangan. Terakhir, setelah memahami dan persiapan bahan presentasi ilmiah, maka berikutnya sang presenter dapat melaksanakan presentasi dengan efektif dan baik jika memperhatikannya 2 hal, yakni 1. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif, yakni memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Memahami tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Kemudian, membuat peserta dihormati dan dihargai. Bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain, serta berpikir positif tentang peserta. Yang kedua, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi, yaitu memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta, memastikan penyaji dapat melihat semua peserta, menjadi penyimak atau pendengar yang baik, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mendorong peserta untuk aktif, terlibat, serta menggunakan media yang menarik dan tepat guna. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi bab 5 terkait presentasi ilmiah. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih.